warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Arif dari Forum News Network. Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan kasus akademisi pengamat politik sekaligus anggota Dewan Pakar Forum News Network (FNN) Rocky Gerung itu ke tahap penyidikan. Namun sampai saat ini polisi belum menetapkan siapa yang menjadi tersangka. Peningkatan status perkara ini diketahui setelah Kejaksaan Agung menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP dari Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI atas nama terlapor RG dan kawan-kawan. Itu kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumendana dalam keterangannya hari ini ya, Sabtu 21 Oktober 2023. Ketut menyatakan SPDP itu diterbitkan Bareskrim pada Selasa tanggal 17 Oktober 2023, lalu diterima oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung itu pada hari Kamis 19 Oktober 2 hari yang lalu ya. Jaksa Agung Muda Pidana Umum, kata Ketut, akan segera menyusun tim untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana atau jaksa P16 itu disebutnya. Saat ini kami masih menunggu pengiriman berkas perkara dari penyidik Bareskrim Polri untuk dipelajari terkait persyaratan formil dan material guna menentukan lengkap atau tidaknya berkas perkara dimaksud, kata Ketut. Dalam perkara ini, ujar Ketut, belum ada tersangka yang ditetapkan. Namun penyidik itu telah menyiapkan pasal-pasal yang dijadikan sangkaan ya, yakni pasal 14 ayat 1, ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 dan atau pasal 156 KUHP dan atau pasal 45 A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang ITE ini untuk dijeratkan terhadap tersangka nantinya. Ini banyak banget ya pasal-pasal yang diterapkan itu mulai dari pasal pembuatan keonaran sampai kemudian Undang-Undang ITE. Kalau kita simak pasal 14 ayat 1 itu ancaman hukumannya itu sangat berat, maksimal sampai 10 tahun. Ini coba saya bacakan untuk Anda ya, pasal ini, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang sering disebut ini pasal karet dari warisan kolonial. Memang betul-betul ini sebenarnya pasal itu digunakan untuk menjerat mereka pejuang bangsa yang melawan penjajahan kolonial, dan itu masih diadopsi oleh negara sampai sekarang untuk menjerat mereka-mereka yang bersikap kritis terhadap penguasa. Banyak sekali korbannya soal ini ya. Pasal 14 misalnya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Itu pasal satunya ya. Nah, ini sekarang saya bacakan pasal 2-nya. Pasal 2, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Ini benar-benar pasal karet dan sangat interpretatif ya. Bagaimana dengan pasal 15-nya? Pasal 15-nya begini bunyinya, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Kalau kita menyimak pernyataan Ketut yang menyatakan atas nama terlapor Rocky Gerung, disebutnya RG DKK, berarti bukan hanya satu orang ini yang bakal jadi tersangka. Kasus ini dipicu oleh pernyataan Rocky Gerung ketika menyampaikan orasi dalam sebuah acara buruh ya di Bekasi, Jawa Barat akhir bulan Juli lalu. Rocky Gerung itu mengkritik kebijakan Jokowi menerbitkan Omnibus Law
yang menyengsarakan para buruh, para pekerja, dan juga kebijakan dia membangun ibu kota negara baru di Kalimantan Timur itu sebagai kebijakan bajingan tolol. Selain itu Jokowi juga dinilai Rocky pengecut karena dia tidak berani berdebat dengan tokoh buruh soal ini. Menyikapi pernyataan Rocky Gerung, Presiden Jokowi waktu itu menyatakan tidak akan mengambil tindakan hukum apalagi melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Hal itu disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Kepada wartawan, Jokowi menyatakan bahwa itu merupakan hal kecil dan dia akan memilih fokus bekerja. Sebagai delik aduan, kasus Rocky ini harusnya tidak berlanjut karena Jokowi yang dirugikan itu tidak melaporkan Rocky Gerung. Rocky sendiri menganggap hal itu sebagai kritik, ya, tidak ada unsur penghinaan terhadap kebijakan Jokowi karena memang yang dituju bukan pribadi atau personal Jokowi. Jadi ya tidak ada kebencian kepada Jokowi secara personal karena Jokowi berkali-kali menyatakan Jokowi itu, karena Rocky itu berkali-kali menyatakan bahwa Jokowi itu sebagai seorang kepala keluarga dia baik, tapi sebagai kepala negara dia tidak baik. Jadi harusnya itu dipisahkan, ya. Namun sikap berbeda itu diambil oleh para pendukung Jokowi dan sejumlah kader PDIP. Mereka beramai-ramai melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Saat itu kata Barreskrim Polri ada 13 laporan dan 2 pengaduan kepada Rocky Gerung. 13 laporan itu terdiri dari 1 laporan di Barreskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya, 3 laporan di Polda Sumatera Utara, 3 laporan di Polda Kalimantan Timur, dan 3 laporan polisi di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Sedangkan 2 pengaduan masyarakat ada yang diadukan kepada Kapolri dan lainnya di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Semua itu kemudian ditarik oleh Barreskrim Mabes Polri. Namun dalam SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan yang dikirim oleh Barreskrim ke Kejaksaan Agung, itu diketahui ada 26 orang terlapor. Banyak sekali ini. Ini bisa kita baca dari ini. Ini ada surat, ini tembusannya. Kan surat ditujukan kepada Kejaksaan Agung dan ditembuskan kepada para pelapor dan juga terlapor, dalam hal ini Rocky Gerung. Rocky Gerung itu telah diperiksa oleh Barreskrim Polri sebanyak 2 kali pada tanggal 6 dan 13 September. Anda pasti masih ingat, ya, bagaimana pada pemeriksaan pertama ada seorang wanita kader PDIP yang melabrak Bung Rocky Gerung pada waktu itu dan membuat geger. Gara-gara goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Silakan bicara, tapi jangan main fisik. Ya, jangan. Fisik. Nggak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi suatu kegiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan baru-baru Jangan dorong, nggak dorong. Anda kalau Saya jamin nggak dorong. Jangan dorong. Iya. Nggak ada yang dorong. tenang aja Bang Asari, tenang aja. Jangan dorong-dorong. Bicara dengan Rocky Gerung, ya. Iya, bicara boleh. Nggak ada yang dorong, Mas. Siapa yang dorong? Siapa yang dorong? Nggak ada yang dorong. Siapa yang dorong? Siapa yang dorong? Nggak ada yang dorong. Apa didorong? Didorong. Yang Mana dia? Ini dia. Kita nggak ngedorong, kita udah cuma ngedorong sekali. Kenapa dia masuk? Jangan jadi pengecut Rocky Gerung. Bu, presiden kita aja acak-acakan kurang ajar, goblok. Bu, nggak boleh, Bu. Bu, Anda melindungi. mau siapa pun. Kami Anda melindungi. Ini jangan Orang yang berkewanan sama bangsa ini Anda lindungi. Jangan keras. Hah? Kalau keras kita lu proof dari Bang, Ya udah oke sip. Siapa tadi yang apa yang dorong-dorong aja. nggak ada yang dorong. dia tidak tahu kita turun jutaan orang. Aduh. Enggak ada yang dorong. Jokowi perbuatan jutaan bukan 5.000. Mana dia? Dari mana, Bang? Hah? Awas sana sana. Ada yang sana. Jaga sana juga. Bagian dari sana aja dia. Hei, gampingin Kanopi.
Ya ini sudah mundur saya. Ini saya mundur. Ada yang jagain dia, Bang. Jangan ada. Bang, jangan pegang itu. Santai, enggak masuk. Ya, saya nutup taruh juga. Ada aku, Bang. Mas, jangan sampai apa-apa dia. Jangan sampai. Ya. Aman ya, kita percaya itu. Ada di kelas saya. Verifikasi itu ada kelas saya. Percaya sama kami, Pak. Percaya sama kami. Ya. Itu yang satu kurang ajar tuh. Yang satu kurang ajar tuh. Tenang, kita benar, Dia Pak. mulai. Iya. Itu juga. Enggak bisa, Pak. Jangan ada yang mau. Ya, Bu, ada. Jangan ada yang gitu ya. Ya, ya. Awas, aku mau lihat. Aku mau. Itu Novi di sini di dalam. Iya. Kita amanin. Siap. Itu teman saya di dalam sendiri, awas ya kalau jatuh apa-apain sama mereka ya. Teman saya di dalam. Keluar aja. Jangan di. Keluar. Ya. Keluar aja. Ya. Itu mau dia. Udah. Aman. Udah. Tapi, cuma ada bapak. Ada bapak. Lihat dia, Bang. Mbak. Aku cuma ada bapak. Oh, Pak, sabar. Jangan merosot di pistol. Jangan di pistol tangannya. Nggak boleh, Bang. Biar enggak diangkat. Loh, ya nggak boleh, nggak bukan anarkis. Bosan saya lihat pistol. Bukan biar enggak aman pistol saya. Iya, tapi jangan takuti rakyat. Ya, udah. Ya. Oke. Sudah dia panggil kamu baru tahu mau. Jangan main cabut-cabut. Jangan main cabut pistol. Kita ini ada tentara polisi. Damai ya. Jangan main cabut-cabut alat apapun. Ini kita sama-sama. Itu tidak sedang perang. Kita bukan anak biasa. Biar aman saja. Kita berani Iya, karena kita tapi jangan pegang pistol, orang tua Bang. kita pejuang, bukan Nggak karena boleh. kontraktor. Nggak boleh pegang pistol. Jangan kau pegang pistol. Jangan pegang pistol itu. Mau kamu saya hafal. Biar nggak dicabut, biar nggak jatuh itu aja. Loh, enggak. Salah saya jangan pegang pistol mau. Tenang. Hah? Kita pegang gear dulu bukan cuma pistol. Udah bang. Jangan kau pegang. Ini negara sudah beda kayak dulu. Aku minta di sini ada, sana ada. Ya. Jangan. Bagaimana kelanjutan ini? Kasus ini ya, kalau sampai berlanjut ke pengadilan, saya bisa pastikan akan menarik perhatian nasional dan bahkan dunia internasional. Rocky Gerung ini bagaimanapun saat ini adalah salah satu simbol perlawanan dan pengkritik utama pemerintah. Ya, di saat civil society yang lainnya banyak yang tiarap. Ini banyak sekali apresiasi dari dalam dan luar negeri terhadap sikap Rocky yang tetap menjaga kewarasan akal sehat publik dan menjaga demokrasi di Indonesia. Termasuk diantaranya Anda ya, saya kira para viewer dan subscriber dari Rocky Gerung Official dan juga Forum News Network. Saya yakin polisi dan kejaksaan ini akan sangat berhati-hati menangani kasus ini karena bila salah menanganinya, ya itu akan memperburuk citra pemerintahan Jokowi di mata dunia internasional. Padahal sekarang ini kan citra pemerintah Jokowi itu sedang hancur-hancuran, apalagi dalam perkembangan terbaru ini dengan cawe-cawenya dia dalam pilpres yang kemudian memaksakan anak pertamanya, yakni Gibran Rakabuming Raka itu menjadi calon wakil presiden Prabowo, dan sebelumnya dia mengkarbit anaknya yang paling bontot Kaisang Pangarep menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Saya Haris Bunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.